Halo YouTubers, welcome back to Triple N Channel. Nama saya Chris dan tadi waktu saya sedang makan siang, saya browsing Instagram dan di situ saya menemukan satu berita ya bahwa recently itu ada driver ojol yang kena scam. Jadi dia mendapatkan order fiktif, orderan palsu, harus bayar dengan uang sendiri dan ternyata itu ordernya adalah order fiktif dan the customer is nowhere to be found, nggak ketemu customernya. Dia menggunakan alamat palsu untuk minta driver ojol ini untuk top up dia punya, I think pulsa ya kalau nggak salah ya. Pokoknya itu dibeli melalui m-banking si driver ojol tersebut. Jadinya driver ojol tersebut was left with nothing, nggak bisa. Saya nggak tahu ya untuk sistem ojol di Indonesia itu seperti apa. Tapi kalau misalnya di Amerika, kalau tidak menggunakan kartu yang di-issue oleh company tersebut, itu tidak akan diganti. Jadi direkomendasi di Amerika ini, kalau misalnya harus menggunakan uang sendiri atau kartu sendiri, jangan mau. Don't do it, it's risky. Video kali ini saya akan share sedikit mengenai cerita waktu itu saya hampir kena scam. Scamnya seperti apa? Simak aja. Oke, jadi saya di video kali ini saya akan share sedikit mengenai scam yang waktu itu saya hampir terjebak. Waktu itu saya sedang, ini ojol ya, ojol yang food delivery ya. Jadi waktu itu platformnya yang saya gunakan itu adalah Postmates. Waktu itu kalau nggak salah nggak gitu lama setelah pandemik ya, mungkin tahun 2021 awal atau mungkin akhir 2020. Jadi waktu itu masih waktu masa pandemik, tapi udah months after, udah beberapa bulan setelah di-declare itu pandemik. Nah, jadi waktu itu saya udah kerja. Waktu itu demandnya juga lumayan masih hot sekali. Minggu kerja dari satu platform aja bisa mendapatkan $800 sampai $900. Nah, kebetulan waktu minggu itu saya ingat banget. Saya udah kerja dari Senin sampai hari Minggu malam itu saya udah mengumpulkan sekitar $875. Lumayan nggak? Lumayan banget. Hard earned money, $875. Jadi waktu itu Minggu malam saya dapat tuh ping order. Saya ingat banget, Jack in the Box. Waktu saya dapat ping tersebut, saya lagi nganter makanan ke customer. Jadi pas lagi saya anter, saya dapat ping untuk orderan dari Jack in the Box tersebut. Jadi begitu saya anter makanan yang pertama, customer yang pertama, saya drop off, mark yes, delivered, terus saya OTW ke Jack in the Box untuk mengambil makanan orderan yang kedua tersebut. Nah, di situ saya melihat kok ordernya dikit sekali ya. Jack in the Box tapi pesannya cuma satu taco. Itu aja udah ada sedikit keganjilan. People di sini kalau misalnya pesan makanan minimal pesan combo. Jadi dapat burger, fries dan minuman. Jarang banget yang pesen satu order, apalagi yang kecil, french fries, satu taco. Ada, pernah saya dapat itu, tapi biasanya itu order fiktif. So be warned ya, be warned. Itulah salah satu telltale, salah satu dead giveaway bahwa itu order bisa jadi order yang berbahaya, fiktif. Hati-hati. Nah, ternyata bener. Begitu saya OTW, tiba-tiba saya dapat telepon dari, katanya sih orang dari representatif dari Postmates. Dia bilang bahwa dia mendapatkan laporan bahwa saya bukan Chris. Jadi drivernya itu beda dengan profil driver yang ada di aplikasi Postmates tersebut.
Jadinya untuk proceed di platform tersebut, saya harus membuktikan bahwa I am who I am, bahwa saya adalah Chris, sama persis dengan yang di driver profile tersebut di Postmate tersebut. Nah, terus saya nanya, oke, tersebut itunya bagaimana? Tapi saya juga awal-awalnya saya pikir ini kok kayak aneh banget ya, gitu. Nanyanya aneh-aneh. Nah, terus tiba-tiba dia nanya, oke, kalau untuk buktikan Anda harus masuk ke harus memberikan password saya ke dia, gitu kan, password saya ke dia, terus biar dia bisa masuk ke account saya. Terus saya pikir, lah, itu ngapain? Itu artinya saya kasih info pribadi saya dong ke dia. Terus saya bilang kan, nah, I'm not gonna do that, gitu kan. Terus dia bilang, well, kita harus drop Anda dari platform Postmate ini karena Anda tidak bisa di-clarified. Terus saya cuma bilang, oke, cara lain seperti apa? Terus dia cuma bilang, oh, gimana kalau gini, kalau lu nggak mau kasih password lu harus ganti passwordnya, kita kasih password yang dari mereka. Terus saya bilang aja, oke, what is the password? Terus saya inget banget tuh waktu itu, bilangnya passwordnya Postmates 2020. Terus di situ saya cuma ngomong lagi dong, lah, kalau saya ganti passwordnya, apa bedanya dengan saya memberikan password, my original password to you, gitu kan? Terus dia nggak bisa ngomong, dia diam, gitu kan? Tapi yang saya bingung ya, ini mestinya mungkin ini juga my fault juga ya, mestinya saya kacangin aja, saya drop the phone ya. Ini yang saya bingung, tapi nggak lama account saya tuh di hack. Jadi dia bisa masuk ke account saya. I don't know why, I don't know how, tapi bisa masuk. Jadi yang dia lakukan itu adalah, jadi kan kalau di platform saya nggak tahu ya di Indonesia seperti apa, tapi kalau di Amerika itu kita bisa masukin ATM, gift card, atau kita punya bank account. Gimana supaya kita ways untuk kita get paid every week, atau misalnya kita mau prefer untuk tiap harinya, kita harus memasukkan info tersebut. Jadi saya punya informasi di situ yang saya tiap minggu saya tarik, saya masukin ke info tersebut. Nah, kalau mau masukin info baru, itu artinya saya harus konfirmasi. Jadi kalau saya bisa mungkin anggap aja nih, saya masukin kartu ATM, gitu. Saya masuk ATM ke aplikasinya. Nanti aplikasi akan mengirimkan email ke saya untuk nanya apakah benar saya melakukan penambahan kartu ATM tersebut. Kalau iya, saya harus klik yes. Nah, di situ saya langsung dapat email kan. Saya bingung, ini kok aneh banget gitu kan. Saya nggak pernah masukin kartu baru, tiba-tiba kayak masuk dapat email seperti itu. Saya pikirkan, wah, ini orang nggak bener nih, dia hack saya punya account nih. Terus nggak lama dari situ saya langsung bergerak cepat aja, think quick. Jadi yang saya lakukan, the next move adalah saya matiin tuh teleponnya. Saya matiin telepon saya, terus saya buru-buru saya masuk ke aplikasi Postmate tersebut. Saya langsung ganti passwordnya. Jadi yang biasa passwordnya saya pakai, saya langsung ganti. Yang pokoknya berantakan lah. Mungkin passwordnya. Tapi pokoknya saya ingetin passwordnya berantakan aja, yang susah di ini deh, yang rada membingungkan untuk orang non Indonesian untuk ngertiin ya. Anyways, saya kerjain itu di HP ekstra. Jadi saya punya HP satu lagi. Jadi saya ganti prosesnya, pergantian passwordnya saya ganti melalui HP, backup HP, selalu carry HP Batman, penting gitu. Jadinya ketika saya melakukan itu, ini hackernya nih, dia telepon saya terus. Kalau YouTubers tahu, mungkin kalau misalnya ditelepon melalui pakainya iPhone yang rada lama ya generasinya ya, mungkin itu rada susah karena begitu telepon dia langsung terima ada nomornya. Jadi di distract terus sama itu orang. Terus dia start harassing nih.
dia kirim message katanya disrespectful lah, katanya you don't hang up on an agent. Terus saya situ pikir kayak, well ini mah udah pasti cerita lama ini nih. Nah, cerita lama. Jadi sebenarnya dia udah ngancem lewat text message. Dia bilang bahwa dia akan kunci account saya kalau saya tidak masuk email saya untuk confirm payment method tersebut. Saya pikir dong, kalau dia sampai masuk ke payment method tersebut, artinya uang saya 875 dia akan tarik, dia masukin ke dia punya gift card tersebut. Begitu dia masukin, itu kan masuknya kan otomatis kan, dia tinggal langsung masukin aja ke account bank account dia, atau mungkin dia pindahin lagi ke account fiktif yang lain. Who knows? Saya juga bukan hacker, tapi di situ saya think quick, jadinya saya langsung ganti password di saat hacker tersebut sedang sibuk untuk mencoba memasuki saya punya ini ya account ya. Karena waktu itu kan dia sebenarnya dia tuh mau langkah yang dia mau nih, dia masukin dia punya kartu ATM dia, ada nomornya, terus dia mau ganti passwordnya. Ya, jadi yang password yang saya sebenarnya tidak bisa akses, yang saya tidak ketahui, yang mengakibatkan kalau misalnya itu terjadi, artinya ya saya nggak bisa masuk lagi ke account Postmate tersebut. Tapi di saat dia mulai mau sibuk masukin kartu, saya langsung ganti passwordnya ke password yang saya bikin, yang seperti saya bilang itu, jadi untuk membingungkan dan mengecahkan si itu, untuk mengacaukan si hacker tersebut. Ya resultnya ya aman, saya punya $875 akhirnya tercover, tertutup, tidak disentuh. Tapi for the next 20 minutes saya di-harass aja sama itu hacker. Jadi yang saya kerjakan adalah saya ke Jack in the Box, saya ambil aja itu makanannya, toh juga order fiktif kan, dia udah start harassing nih. Jadi saya makan taco, satu taco fiktif yang dia pesen saya makan, ya udah. Jadi that's exactly what I did. Tapi beware ya value YouTubers yang mengerjakan ojol di sana. It's a pretty scary thing gitu kan. Your hard-earned money can be taken by someone else. It's not cool, ya, not cool at all. Ya, jadi hati-hati aja, beware, think quick. Dan ya kalau misalnya ada order yang sedikit aneh, mungkin seperti yang saya bilang ya, ordernya itu adalah cuman ya mungkin anggap aja nih, kalau misalnya di Indonesia mah kan mungkin Kentucky ya, mungkin paket hemat, ayam goreng, nasi sama minuman. Kalau misalnya cuman mungkin pesen satu french fries doang, hati-hati, itu mungkin seperti saya bilang fiktif order yang nggak jelas gitu, yang nggak jelas mendingan nggak usah diladenin. Kita zaman sekarang kita kerjain yang jelas-jelas aja, yang pasti aja seperti orang bilang ya. Itu pengalaman saya, hampir nyaris $875, bahaya. Nah, oke, value YouTubers, sekian cerita hari ini. Saya share sedikit mengenai hampir pengalaman pahit saya untuk mengerjakan ojol, hampir di-hack accountnya, hampir melayang itu $875. Luckily, thankfully, bisa berhasil untuk mengambil langkah yang cepat untuk menghindari $875 itu untuk diambil. Seperti saya bilang ya, kita kerja keras, banting tulang, keringat. Kadang-kadang ya, just be taken away like that, sakit gitu kan. Jadinya ya, well, remember, karma itu exist ya. Misalnya Anda ambil, you will get what you give. Jadi kita menabur positif, kita akan mendapatkan hal yang positif. Anda yang ada hal-hal yang negatif yang ditaburkan, yang dituai pun juga akan nanti negatif. So karma exists, and paybacknya it's not cool ya. Anyways, segini aja ngobrol-ngobrol hari ini. Saya mau pisah dulu.
Mitchell lagi tidur siang, lagi relaxing. Saya mau enjoy the day. Nggak bisa ngelakuin banyak hari ini karena udaranya mendung. Tadi ada gerimis-gerimis. Rencananya mau ngajak Mitchell main ke taman, tapi ora iso. Si mau hujan, playgroundnya bisa basah, yang ada malah masuk angin dan kena flu. Anyways, sekian ngobrol-ngobrol hari ini ya. Bagi teman-teman fellow YouTubers yang mengerjakan ojol, semangat terus, hati-hati di jalan sana, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga pengalaman yang saya lalui bisa menjadi bahan fellow YouTubers sana yang mengerjakan ojol supaya lebih hati-hati. Anyways, take care. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke Triple N Channel, dimana kita akan lanjut ngobrol, nyantai, dan ngopi. Saya belum bikin kopi, tapi abis ini kayaknya saya mau bikin kopi karena antisipasi mau hujan, kayaknya enak bener nih. Oke, take care everybody. Ciao.